warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di kesempatan kali ini ya, di video aku kali ini aku akan membahas mengenai cara membaca nutrition fact atau informasi nilai gizi pada suatu kemasan. Karena masih banyak banget nih yang suka salah ya membaca informasi nilai gizi pada suatu kemasan. Karena yang kita ketahui nih, ketika kamu ingin menurunkan berat badan, maka kamu harus banget menjaga kalori kamu yang masuk ya. Karena untuk mencapai yang namanya penurunan berat badan, maka tubuh kita itu harus mengalami yang namanya defisit kalori ya, atau kalori yang masuk itu harus lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar. Jadi penting banget untuk kamu bisa membaca yang namanya nutrition fact atau informasi nilai gizi ya. Ini tuh gampang banget, nggak harus kamu kuliah dulu di jurusan gizi ya, nggak harus banget. Pasti semuanya tuh pasti bisa, ini tuh simple banget. So, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune! Atau informasi nilai gizi. Nah, nutrition fact atau informasi nilai gizi itu biasanya adalah tabel pada setiap kemasan. Biasanya nih ada di bagian belakang, di mana berisi tentang informasi nutrisi, kandungan makanannya, kemudian berapa jumlah kalorinya per serving. Nah, itu tuh wajib banget kamu tahu, kamu baca. Jangan sampai kamu enak-enak makan ya satu kemasan ini, wow, ternyata kalorinya bisa menyebabkan kamu yang namanya surplus kalori. Nah, oleh sebab itu penting banget kamu tahu, kamu paham membaca tentang nutrition fact atau informasi nilai gizi pada setiap makanan. Yang harus kamu ingat itu ada beberapa item atau poin yang ada pada nutrition fact ini. Yang pertama itu adalah takaran saji dan jumlah sajian per kemasan. Yang kedua adalah energi total per sajian. Yang ketiga itu adalah persentase dari angka kecukupan gizi atau AKG. Yang keempat adalah zat kandungan nutrisi ya. Kemudian yang kelima itu adalah angka kecukupan gizi. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian salah mengartikannya ya. Nah, biasanya nih contoh pada makanan kemasan ini ya, Happy Toast ini. Nah, di sini kan takaran sajinya itu adalah serving size-nya itu adalah 25 gram. Nah, ini yang harus kalian ingat ya, takaran sajinya itu adalah 25 gram. Jadi, kandungan nih, semua kandungan gizi baik itu jumlah kalori, kandungan gizi ya, itu perhitungan yang ada di tabel ini itu adalah per 25 gram. Per 25 gram. Sementara kita lihat lagi nih, ini beratnya berapa sih? Nah, berat bersihnya Ciki ini semuanya adalah 160 gram. Nah, sementara berat bersihnya itu adalah 160 gram. Nah, dan di sini juga ada yang namanya sajian per kemasan. Ini adalah sajian per kemasannya itu adalah 6. Nah, berarti angka yang ada di tabel ini harus kamu kalikan 6 ya, harus kamu kalikan 6. Karena takaran sajinya itu kan 25 gram. Itu tuh takaran saji itu menunjukkan jumlah per satu porsinya ya. Sementara sajian per kemasannya itu ada 6 sajian. Nah, berarti kamu tuh nggak boleh kalau kamu mengikuti nutrition fact atau nilai informasi gizinya yang ada di tabel ini, kamu nggak boleh langsung makan habis satu kemasan ini ya. Kamu tuh harus makan dalam 6 kali makan, karena di sini tuh kan yang tertera itu kan energi totalnya itu adalah 130 kalori. Nah, bukan berarti kamu menghabiskan satu kemasan Happy Toast ini adalah sebanyak 130 kalori saja. Bukan seperti itu. Tapi 130 itu harus kamu kalikan 6 ya. 130 itu harus kamu kalikan 6. 130 dikali 6 itu kurang lebih adalah 780 kalori. Nah, berarti kamu kalau menghabiskan nih Happy Toast satu kemasan ini nih, kalori yang masuk ke dalam tubuh kamu itu sudah sebanyak 780 kalori. Wow banget kan? Nah, kalau misalnya kamu tidak bisa membaca, nah maka kamu akan menganggapnya, wah, dilihat nih energi totalnya, wah cuma 130 kalori aja. Sementara nih kamu tidak memperhatikan takaran sajinya, kemudian sajian per kemasannya. Nah, itu tidak diperhatikan oleh kamu. Nah, itu akan fatal banget untuk kamu yang sedang menjalankan yang namanya program diet. Karena itu bukannya kamu bisa defisit kalori, tapi malah menjadi yang namanya surplus kalori. Jadi wajib banget kamu tahu, kamu perhatikan takaran sajinya ya. Per satu porsinya itu berapa nih berat per satu porsinya, kemudian sajian per kemasannya. Nah, sajian per kemasannya itu ketika kamu menghabiskan
satu kemasan ini, nah dikali berapa sih dengan nutrition fact atau informasi nilai gizi yang ada di dalam kemasan. Nah, jadi kamu jangan salah lagi ya membaca takaran saji dan jumlah sajian per kemasan. Jadi harus diperhatikan dulu ya, berapa serving size-nya, kemudian berapa jumlah sajian per kemasannya. Jadi itu harus diperhatikan dulu. Nah, yang kedua itu adalah jumlah kalori atau energi total maupun energi lemak juga sama. Ya, kalau misalnya di sininya 130 kalori dan kemudian energi lemaknya itu adalah 60 kalori, itu bukan per satu kemasan ini, tapi harus dikalikan dengan jumlah sajian per kemasan. Nah, jumlah sajian per kemasannya di sini adalah 6. Nah, berarti tadi 130 kalori itu dikali dengan 6 itu sama dengan 780 kalori. Ya, jadi kamu menghabiskan satu ciki ini tuh sama dengan kamu makan nasi putih beserta lauknya ya, beserta lauknya, kecuali kamu makannya nggak sendiri ya, mau dibagi-bagi sama temen atau sama keluarga. Nah, itu lain lagi, karena misalnya di sininya itu jumlah sajian per kemasannya itu 6. Nah, berarti kamu harus ngajak 6 orang nih makan untuk biar bisa kamu cukup makan 130 kalori saja sesuai dengan nutrition fact yang ada di sini. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu menghabiskan ini semua sendiri, nah berarti harus dikalikan dengan 6. Begitupun dengan jumlah energi dari lemaknya ya. Di sini tuh kan jumlah energi lemaknya per satu porsinya atau per sajinya itu adalah 60 kalori. Nah, berarti kalau misalnya kamu menghabiskan ini sendiri, tinggal karena sajian per kemasannya itu adalah dikali 6 sajian per kemasan, nah berarti 60 dikali 6 yaitu sama dengan 360 kalori. Itu energi dari lemaknya. Begitupun dengan kandungan gizi lainnya seperti misalnya lemak totalnya, lemak transnya, kolesterolnya, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, serat pangan, gula, garam. Nah, itu semua harus dikalikan 6 atau sesuai dengan jumlah sajian per kemasan. Harus ingat ya. Nah, di sini kan lemak totalnya itu 6 gram, berarti 6 gram ya dikalikan lagi dengan 6. Kemudian lemak transnya juga 0 ya, berarti ya 0 aja, 0 kali 6 0 ya. Kemudian kolesterolnya juga 0, lemak jenuhnya 2,5 gram, nah berarti 2,5 gram dikalikan dengan 6. Proteinnya juga 2 gram, sangat sedikit sekali ya, proteinnya 2 gram, 2 dikali 6 itu adalah 12 gram. Jadi dalam satu kemasan ini jumlah proteinnya itu hanya 12 gram saja. Kemudian karbohidrat totalnya itu adalah 16 gram per satu sajian ya, ingat, berarti 16 dikali dengan 6 itu adalah 96 gram. Jadi jumlah karbohidrat yang ada dalam satu kemasan ini adalah 96 gram ya. Kemudian serat pangannya cuma 1 gram aja, berarti 1 dikali 6 gram per satu kemasan ini ya. Kemudian gulanya juga 1 gram, berarti 1 dikali 6 juga itu adalah 6 gram juga per satu kemasan ini. Garamnya itu adalah 100 mg. Nah, berarti 100 dikali 6 100 mg dikali 6 itu adalah 600 mg. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu pertama perhatikan dulu takaran sajinya, kemudian yang kedua itu adalah perhatikan dulu jumlah sajian per kemasannya. Nah, baru setelah itu kamu lihat lagi energi totalnya, energi lemaknya dan kandungan yang terdapat dalam kemasan tersebut dikalikan dengan jumlah per kemasan ya, jumlah sajian per kemasan. Jadi dikalikan lagi. Jadi jangan sampai kamu terkecoh ya, jangan sampai kamu salah mengartikan. Nah, mentang-mentang di sini lihat jumlah persajiannya berapa, misalnya 130 kalori. Nah, makan ini tuh cuma ngabisin 130 kalori aja, rendah banget kalorinya. Nah, ternyata kamu salah dalam membaca nutrition fact. Jangan sampai seperti itu ya. Ketika kamu sudah tahu, nah kamu bisa mempraktekkannya, memperhatikan kembali apa yang akan kamu beli, memilih-milih apa yang akan kamu makan, karena tujuan kamu adalah untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan. Jadi jangan sampai kamu terkecoh nih, aduh aku nggak makan nasi, aku nggak makan makanan yang berat-berat nih, tapi makannya satu ciki ini misalnya satu hari habis 3. Nah, coba bayangkan 780 kalori dikali 3. Nah, gimana nggak surplus kalori tuh ya, benar nggak sih? Ini tuh nggak bikin kenyang tapi kalorinya tinggi banget. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kamu menghilangkan makan besar kamu tapi kamu nyemil dengan enaknya, tidak memperhatikan berapa jumlah kalorinya. Nah, ketika kamu tahu nih, sudah bisa membaca tentang nutrition fact, nah kamu bisa memilah-milah lagi makanan mana yang harus kamu makan. Memang tidak ada makanan yang tidak baik ya, cuman hanya porsinya saja yang harus kalian perhatikan, frekuensinya saja yang harus kalian perhatikan. Nah, ketika kamu bisa membaca nutrition fact, jadi kamu tahu nih berapa banyak harus kamu makan makanan tersebut ya, makanan dalam kemasan tersebut. Nah, kalau angka kecukupan gizi ya, angka kecukupan gizi ini biasanya tuh kan di dalam kemasan itu
dirata-ratain lah ya, orang Indonesia itu kebutuhan energinya itu adalah 2150 kalori kebutuhan energi. Nah mungkin juga ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung kan. Kayak misalnya aku nih sekarang ini angka kecukupan gizi aku itu 1900-an ya, 1900 sekian. Nah jadi kamu tidak boleh, kalau kamu ingin defisit kalori, nah berarti misalnya aku nih ingin biar bisa turun lagi berat badan, berarti tidak boleh melebihi dari angka 1900, malah harusnya kurang, tapi kurangnya itu jangan terlalu banyak banget ya. Misalnya aku cukup makan di angka misalnya 1700-an aja, nah itu bisa banget untuk bisa berhasil menurunkan berat badan kamu tanpa kamu harus diet yang terlalu ekstrim. Dan tapi ingat juga, makanan-makanan yang kamu makan juga tidak boleh surplus kalori. Nah biasanya ini orang Indonesia tuh kebanyakan begini nih, diet itu yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam yang dia pikirkan itu bahwa diet itu nggak boleh makan nasi, intinya gua nggak boleh makan nasi, intinya aku nggak boleh makan nasi nih. Sementara makanannya ya yang kayak begini nih, yang tinggi-tinggi kalori tapi tidak mengenyangkan, ya nggak sih? Misalnya kamu sehari ini habis satu ciki ini nih, misalnya yang satu ciki-cikian yang seperti ini, misalnya kamu bisa menghabiskan 2-3. Nah gimana coba, gimana enggak yang namanya surplus kalori? Oke, kamu nggak makan nasi, oke, betul sekali, tapi apakah itu bisa menjamin kamu bisa menurunkan berat badan sementara yang kamu makan yang lebih tinggi lagi kalorinya? Nah itulah pentingnya kenapa kamu harus bisa tahu membaca yang namanya nutrition fact pada setiap kemasan, agar kamu tidak salah paham ya, atau tidak menganggap bahwa ini tuh kecil kalorinya loh, ini tuh kecil kalorinya, sementara setelah dihitung-hitung nih, ini tuh lumayan banget kalorinya. Bisa, menurut aku lebih mending kamu makan nasi putih sama lauk pauknya ya, sama ikan, sama sayur, karena jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh itu setara gitu, hampir sama gitu. Sementara kalau kamu makan ini, apakah kamu menjamin akan kenyang? Nah tidak kan, makan bahkan bakal kurang lagi kan. Nah seperti itu. Nah mungkin cukup sekian saja video aku kali ini mengenai nutrition fact, cara membaca nutrition fact. Semoga kamu tidak salah lagi ya, semoga kamu bisa setiap beli makanan kemasan nih di Alfamart, di Indomaret, atau di swalaya-swalayanya, kamu bisa memperhatikan yang namanya informasi nilai gizinya, biar kamu tidak salah, biar kamu tidak menganggap kamu defisit kalori sementara kamu akhirnya gitu ya, kamu mengalami yang namanya surplus kalori. Nah jangan sampai seperti itu. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kamu yang sedang menjalankan yang namanya program diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.